Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Adistiono, NIM 2311110101. Saya Akbar Eka Wijaya, NIM 2311110110. Saya Dana Marifudin, NIM 2311101029. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari tugas pemrograman yang telah kami kerjakan. Baik, pertama saya akan menjelaskan file input data kelompok 9.py. Jadi file ini berfungsi untuk menginputkan data ke dalam file CSV. Nah, pertama kita akan mengimport file CSV-nya terlebih dahulu beserta library-nya. Untuk library yang digunakan itu ada OS, Matplotlib, dan tkinter. Pertama, program akan membuat file untuk menyimpan data. Nah, untuk data sendiri pertama data ke kelompok 9.csv. Selanjutnya program akan membaca file CSV tersebut dan akan memunculkan nama, usia, dan konsumsi per hari. Lalu program akan menyimpan file nama, inputan nama ke kolom nama, usia ke kolom usia, dan konsumsi ke kolom konsumsi. Selanjutnya program akan membuat aksi submit untuk memasukkan inputan nama, usia, dan konsumsi. Nah, selanjutnya program akan memvalidasi atau mengecek inputan yang dimasukkan. Apabila ada salah satu dari kolom atau dari inputan yang tidak terisi, maka akan muncul pesan error. Semua field harus diisi. Selanjutnya program ini memiliki range di dalam usia, yaitu dari 0 sampai 120. Apabila inputan di luar dari range tersebut, maka akan muncul pesan error usia harus berada antara 0 sampai 120 tahun. Selanjutnya adalah inputan konsumsi juga memiliki range dari 0 sampai 100. Apabila inputan di luar range tersebut, maka akan muncul pesan error jumlah konsumsi per hari harus masuk akal. Selanjutnya, apabila kolom usia dan konsumsi diisi angka, maka akan muncul pesan error juga, yaitu usia dan konsumsi harus berupa angka bulat. Apabila data inputannya sudah benar, maka akan muncul pemberitahuan sukses data berhasil disimpan. Apabila data berhasil disimpan, maka secara otomatis kolom inputan akan dibersihkan secara otomatis. Selanjutnya adalah setup GUI-nya. Untuk GUI programnya itu berjudul input data perokok. Untuk programnya berisi 3 kolom, yaitu nama, usia, dan konsumsi per hari. Apabila kita sudah memasukkan, maka kita akan menekan tombol submit. Ketika kita menekan tombol submit dan berhasil, maka secara otomatis program akan mengulang dari awal ketika inputan masih kosong. Selanjutnya saya akan menjalankan program tersebut. Nah, kita akan memasukkan inputan nama, usia, dan konsumsi per hari. Nah, ketika kita muncul sukses, maka tandanya data berhasil tersimpan di file CSV dan secara otomatis akan tertambah di bawah file yang sudah di bawah data yang sudah terisi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang analisis data. Di sini yang pertama kita mengimport dulu. Di sini kita mengimport Tinker, Pandas, dan Matplotlib. Nah, langsung saja kita ke tooltip class for interactive data display on hover. Tooltip class adalah kelas yang dibuat untuk menampilkan informasi secara interaktif saat pengguna mengarahkan cursor atau hover di atas elemen grafik pada plot. Kelas ini berfungsi untuk memberikan detail tentang titik yang ada di grafik, seperti koordinat X, Y, yang dihitung berdasarkan posisi dari mouse. Saat mouse bergerak ke atas plot, kelas ini akan mengonversi posisi mouse ke dalam koordinat data dan menampilkan teks sebagai
tooltip yang menginformasikan nilainya tersebut. Nah, tooltip ini ditampilkan menggunakan objek ax.txt dari Matplotlib dan dihapus ketika mouse meninggalkan area grafik. Kemudian di sini ada frame control. Nah, frame control merupakan bagian dari antarmuka atau user interface yang berfungsi sebagai wadah kontrol-kontrol utama aplikasi, seperti nanti untuk memuat file CFC, menghitung statistik, menampilkan grafik. Nah, frame ini diposisikan di bagian atas dari aplikasi untuk memberi ruang agar elemen-elemen kontrol dapat dikelompokkan dan diatur secara horizontal. Nah, menggunakan ttk.label frame ini memastikan bahwa frame memiliki label yang memberikan deskripsi tentang isinya atau kontrol. Nah, next di sini ada button. Bagian ini berisi tentang tombol-tombol yang dapat ditekan oleh pengguna untuk melakukan berbagai aksi. Nah, di sini tuh ada 3. Yang pertama itu untuk memuat file CFC, kemudian yang kedua ada menghitung statistik, dan yang terakhir ada menampilkan grafik. Kemudian ada radio button for grab type. Nah, radio buttons ini merupakan jenis grafik yang memungkinkan pengguna memilih jenis grafik yang ingin ditampilkan, seperti histogram, page card, atau line chart. Nah, pilihan ini mempengaruhi bagaimana data akan divisualisasikan di grafik. Radio button yang dipilih akan menentukan jenis plot yang dihasilkan oleh aplikasi. Nah, setiap radio button diberi label sesuai dengan jenis grafik yang akan dihasilkan dan terhubung ke variabel grab_type yang menyimpan jenis pilihan grafik. Kemudian ada radio button for data selection. Nah, radio buttons ini digunakan untuk pemilihan data yang memungkinkan pengguna memilih data mana yang akan digunakan pada grafik. Pilihan yang tersedia ada nama, usia, kemudian nama dengan konsumsi per hari. Nah, pilihan ini mengarahkan aplikasi untuk memilih kolom data yang relevan dari CSV yang telah dimuat. Nah, variabel underscore data selection menyimpan pilihan data yang akan digunakan untuk grafik, apakah itu usia atau konsumsi. Kemudian selanjutnya ada tabel frame. Nah, tabel frame ini merupakan bagian dari user interface juga yang digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk tabel. Dalam frame ini, data yang dimuat dari file CSV ditampilkan menggunakan elemen tree view yang mirip dengan tabel di mana setiap baris akan diwakili dalam kolom yang sudah ditentukan. Ini memberi pengguna cara yang mudah untuk melihat dan memeriksa data sebelum menganalisis dan memvisualisasikannya. Kemudian selanjutnya ada tree for data display. Nah, tampilan data vignette yang digunakan untuk menampilkan data dalam format tabel. Nah, dalam kode ini trivial diatur dalam kolom-kolom seperti nomor, nama, usia, dan konsumsi per hari. Setiap baris dari data file CSV akan dimasukkan ke dalam review ini yang memungkinkan pengguna untuk melihat data secara tabular. Nah, file ini sangat berguna untuk memverifikasi atau memeriksa data secara langsung dalam antarmuka atau interface aplikasi. Kemudian selanjutnya ada scrollbar. Nah, scrollbar ini digunakan untuk menambahkan kontrol gulir atau yang biasa kita sebut dengan scroll pada review agar pengguna dapat mengulir tabel jika data melebihi ukuran yang tersedia. Nah, terdapat 2 jenis scrollbar di sini. Satu untuk mengulir secara vertikal dan satu lagi secara horizontal. Scrollbar ini dikonfigurasi dengan vignette review untuk memberikan kemudahan navigasi dalam lebih banyak daripada yang dapat ditampilkan di layar sekaligus. Kemudian ada pack scrollbar entry. Nah, bagian ini tuh untuk bertanggung jawab menempatkan pack atau vignette review dan scrollbar ke dalam layout aplikasi. Dengan menggunakan pack, elemen ini didistribusikan dalam frame yang ditata sedemikian rupa sehingga scrollbar muncul di sisi yang sesuai dan review mengisi ruang yang tersisa. Ini memastikan antarmuka pengguna tetap terorganisir dan fungsional.
bahkan ketika data dalam tabel sangat banyak. Kemudian yang terakhir ada statistik frame. Nah, statistik frame ini adalah bagian dari UI juga atau user interface yang digunakan untuk menampilkan hasil perhitungan statistik data. Dalam file ini, label yang menunjukkan statistik akan dihitung seperti rata-rata, kemudian nilai minimum, nilai maksimum, dan lain sebagainya. Kemudian akan diperbarui setiap kali pengguna mengklik tombol hitung statik atau di restart ya istilahnya. Tabel ini akan menampilkan informasi yang relevan mengenai data yang dipilih dan memberi pengguna gambaran umum mengenai karakteristik data sebelum memvisualisasikannya dalam grafik. Mungkin untuk penjelasan dari grafiknya akan diteruskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan codingan dari sebelumnya yang telah teman saya jelaskan. Sebelumnya ini kita run dulu. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Di sini ada mode CSV, masukkan file, ada hitung statik, tampilkan grafik, dan ini ada histogram, ada pick chart dan left chart. Nah, selanjutnya kita masukkan file CSV-nya, data kelompok 9. Nah, di sini ada sekitar 50-an data yang telah kami buat. Lalu kami hitung statistik. Untuk statistiknya sendiri di sini usia minnya itu sekitar 29,98, maxnya 45, minnya 17, mediannya 29,0, modenya 29, standar deviasinya 6,65. Nah, untuk konsumsi rokok per harinya itu sekitar minnya 12,15, max 25, minimumnya 4, mediannya 11,0, modelnya 6, standar deviasinya 5,35. Selanjutnya kita akan menampilkan grafik dari usia dan konsumsi per harinya. Kita tampilkan grafik histogramnya. Nah, seperti ini untuk grafik histogramnya. Untuk umur 30, 25 sampai 45 pun selanjutnya P-cardnya kita tampilkan grafik cardnya seperti ini untuk yang usia, lalu kita ubah ke yang konsumsi per harinya. Nah, untuk tampilan grafiknya kita ubah ke histogram, ke diagram batang seperti ini. Hasilnya akan berbeda seperti sebelumnya. Nah, untuk P-cardnya tampilan grafiknya seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian presentasi tugas besar pemrograman Python dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.